Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya di dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 2 Februari 2023. Injil renungan pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 2 ayat 22 hingga 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pada hari ini gereja di seluruh dunia merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Di dalam peristiwa yang kita dengar sebentar tadi, Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada satu sisi, kita melihat mereka memenuhi hukum Taurat, di mana semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
Maka selain menguduskan Yesus, Yosef dan Maria juga membawa korban persembahan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Namun saudara dan saudari, pada sisi yang lain, kita melihat sebenarnya Yesus datang untuk menemui umat yang percaya kepadanya. Dialah Al-Masih yang dinanti-nantikan. Oleh Roh Kudus, ia dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umat Allah dan cahaya para bangsa. Tuhan telah datang penuh dengan seri mulia, menerangi mata para abdi yang menantikan kedatangannya. Simeon yang diperkenankan telah mendukung Yesus sendiri di dalam tangannya. Jiwa kesukaan yang dialami oleh Simeon adalah lambang umat manusia yang merindukan Sang Penyelamat. Saudara dan saudari, Kristus telah datang di tengah-tengah kita. Ia sentiasa menerangi jalan bagi keselamatan kita. Tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk menyandarkan diri kepadanya. Maka pada hari ini, kita menjumpai Dia, mengeluh-elukan Dia sebagai penyelamat dunia dan memujinya bersama para malaikat dan orang-orang kudus. Pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah, pada saat itulah juga kita mempersembahkan pujian syukur karena penyelamat Al-Masih telah tiba. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.